Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya. Semoga teman-teman di sini dalam keadaan yang sehat selalu. Karena di hari yang berbahagia ini, kenapa saya sebut di hari yang berbahagia ini? Karena di hari ini ada pembahasan baru dari brand HP masa lalu gitu. Ya, jadi di sini saya mendapatkan satu unit HP dengan kondisi 95% mulus yang enak lah kalau untuk kita review kali ini gitu. Karena part-partnya masih lengkap dan ya bisa dibilang hampir mulus ya 95%. Saya senang banget karena HP-nya baru saja datang dan saya lihat oke sih bentuknya. Oke, kita lihat, kita masukkan saja kali ya ke dalam kamera. Oke, ini dia unit HP-nya. Jadi HP yang akan kita review ini adalah HP dari brand Nokia. Nokia dari N series N868 megapiksel. Oke. HP ini kenapa bisa disebut legendaris ya? Karena pada masanya ini HP yang cukup menggemparkan juga ya, dengan megapikselnya yang 8 MP itu, yang dimana rata-rata di era 2009 itu HP mah rata-rata masih menginjak 5 megapiksel. Ini udah berani 8 MP. Dengan ya rivalnya seperti Sony Ericsson W995, Sony Ericsson C905. Nah, itu HP-HP dengan ya megapiksel monster, dan ini salah satunya megapiksel monster di eranya 2009 ya. Yang kemudian selanjutnya dilanjut oleh Nokia N8 dengan megapiksel 12 megapiksel. Wah, yang makin sekarang makin gila aja nih megapikselnya ya, sampai 108 gitu di zaman sekarang. Sampai ada yang 100. Wah, apalagi kamera Google 1 gigapiksel. Makin parah sih teknologi. Ya, kita kembali lagi ke masa lalu di era 2009 ini. Ya, kamera megapiksel 8 megapiksel, tapi di saat itu sepertinya orang-orang masih belum care dengan yang namanya selfie, sehingga walaupun kameranya 8 megapiksel, kamera depannya tetap masih kamera VGA ya. Karena belum hype yang namanya selfie, foto sendiri. Karena zaman dulu sih masih mau foto sendiri ya difotoin sih kadang. Atau sering-sering foto pemandangan, foto ya pengalaman misal ke kota atau ke desa gitu. Emang enak untuk kamera belakang yang gede-gede ini. Oke, sudah kita mulai tadi pembukaannya. Mungkin kita mulai dari technical spec ya. Jadi spek cara teknis. Oke, dari brosurnya nih yang saya baca dari media-media seperti GSM Arena atau Pon Arena. Zaman dulu sebenarnya hype-nya Pon Arena sih untuk HP gini. Dia reviewnya bagus gitu. Oke, kita lihat dari brosurnya itu bahwa Nokia ini menggunakan spek ARM ya. Dia pakai prosesor ARM kisaran 600 MHz. Kemudian RAM-nya itu menggunakan RAM sebesar 128 MB. Wow sekali kan, 128 MB. Kemudian tak kalah juga kamera depan VGA dan kamera belakang itu yang besar itu 8 megapiksel. Layar juga cukup gede, 2,4 inch. Sehingga ya lebih besar lah dibanding HP rata-rata di zamannya, walaupun masih sedikit lebih kecil dibanding salah satu HP slide sejenisnya itu kayak N86 N96 itu gede banget zaman dulu. Dan juga iPhone, mungkin baru founding iPhone. Nah, ini juga salah satu rivalnya iPhone sebenarnya. Pengen ngalahin iPhone ya, iPhone dulu masih 2 MP gitu. Masih 2 MP dia. 3G, 2G masih 2 MP. Ya, HP ini masih bisa dibilang masih rival sih.
Nah, sistem operasi HP ini tidak menggunakan Android ya, walaupun kelihatannya cocok juga ini kalau misal touchscreen ini Android nih. Tapi ini masih menggunakan operasi sistem yang bisa disebut legend zaman dulu, yaitu Symbian. Ya mungkin yang udah punah di era 2013. Tapi Symbian ini tetap oke sih kalau menurutku itu operasi sistem yang sangat menyenangkan dan mengenangkan. Sistem operasi Symbian ini yang hadir di era 2002 sebenarnya, dan hak patennya kalau nggak salah di era 2004 itu dibeli sama Nokia. Jadi Nokia hampir punya 80% saham di Symbian, dan HP-nya itu jadi HP Nokia pakai Symbian. Jadi banyak banget pakai Symbian kalau nggak Java gitu. Jadi ini menggunakan Symbian V3 S60 V3 dengan revisi yang kedua, jadi Symbian V3.2 bisa disebut gitu, yang dimana revisinya itu kalau nggak salah sampai ketiga gitu ya. Ini sampai kedua, nggak, maaf, sampai kedua, ini revisi terakhir gitu. Jadi OS-nya udah bener-bener smooth. Dari tampilan nanti kita akan lihat juga ya bagian tampilan. Ini secara brosur dulu aja kita coba bahas. Oke. Ya, Symbian ini dengan layar resolusinya ini 240 kali 320. Iya, masih belum sampai 144p ya. Tapi tenang, walaupun layarnya segede gitu, secara teknis kamera 8MP ini cukup menarik ya. Dia resolusinya udah sampai Full HD kalau nggak salah. Bukan Full HD sih, maksudnya udah resolusi 2K bisa disebut untuk fotonya. Tapi untuk video dia lumayan oke juga sih untuk HP yang segede gini. Di zaman masih bisa ngeliat gitu videonya di angka 480 pixel ya untuk video. Tapi oke sih, keren. Untuk 480 itu masih bisa dilihat ya, apalagi buat kaum penghemat kuota ketika nonton YouTube yang biasanya nonton di 320 pixel ya, nampaknya cukup jelas aja sih sebenarnya 480 pixel. Nanti kita bisa review lagi ya gambarnya. Kalau saya pernah lihat sih lumayan oke sih. Apalagi kalau dilihat di monitor HP ini. 480 pixel tuh jernih banget kalau dilihat di HP ini sendiri. Gitu teman-teman. Oke, baterainya ini. Oke, kita ada baterai ya. Jadi ini baterai bukan ori bawaannya ya, tapi ini ya baterai yang third party gitu ya. 2000 mAh. Ini gede banget mAh-nya. Untuk sebenarnya ini nggak nyampe 2000 mAh kalau nggak salah untuk yang originalnya. Jadi baterai ini menggunakan baterai yang sama seperti Nokia N85, 3,7 volt. Ini baterainya yaitu baterai tipe baterai BL5K ya. Jadi ya untung tokonya ngasih dua deh nih. Ada BL5K ini yang originalnya, tapi kayaknya saya kurang ini sih, mAh-nya kurang gede. Jadi saya pakai yang Cina-nya aja nih, yang third party-nya BL5K ya. Jadi buat teman-teman kalau mau pakai HP ini jangan lupa baterainya BL5K sama kayak N85. Jadi kalau punya HP N85 baterainya sama gitu. Kita masuk ke mungkin technical speknya udah cukup membahas ya. HP ini juga adalah HP slide ya terakhir ini ya, jadi bisa digeser dan ada dua slide-nya. Gimana, gak keren? Oke, kita langsung aja bahas ke bagian review. Di fisik reviewnya ya, kita lihat bagian fisiknya. Oke, secara fisik kita bisa lihat bahwa HP ini ya kalian masih kotor ya, belum dilap-lap juga nih. Jadi untuk fisik dia mengklaim bahwa untuk lapisan dari monitornya ini full body ini 95% dari bagian depan ini adalah bagian stretch resistance ya, anti gores-gores kecil sebenarnya.
dengan tombol navigasi di bawahnya. Ya walaupun ini Star Assistant, ini HP bukan touchscreen ya. Ini HP masih numerik gitu, masih tombol numerik. Ya, jadi di bagian depan ini disediakan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ada 10 tombol di bagian depan. Maaf, ada 11 karena di tengah ini bisa diklik ya. Ada 11 bagian tombol, yaitu ada tombol navigasi kiri, navigasi kanan, ini navigasi row ya, buat ya navigasi button ya. Ini buat atas, bawah, kiri, kanan. Di sana ada tombol clear. Ini di sini ada tombol menu, tombol home ya. Jadi apa-apa pencet sini. Di sini ada tombol angkat telepon dan matikan telepon atau close aplikasi. Saya lihat ya, tombol ini bagus sih kalau tertutup seperti itu, tertutup oleh akrilik gitu. Jadi ya ini nggak akan kehapus gitu intinya. Tombol-tombol ini nggak bakal kehapus. Mau digores-gores pakai kuku juga ya aman-aman aja sih. Ya kecuali tombol ini nih. Tombol ini agak beda sih, tapi bagus juga kualitasnya sih. Nggak kehapus gitu. Ini keren loh. Ini bisa nyala tombolnya. Lampunya ini kayak hitam-hitam aja, tapi sebenarnya ini bisa nyala. Nanti kita nyalakan nih. Oke, di bagian bordernya juga, ini bordernya tampak sekali. Terasa seperti steel, seperti logam. Jadi benar-benar compact gitu desainnya tuh. Nggak kayak yang dulu-dulu tuh yang full plastik agak ngenyot-ngenyot gitu kayaknya. Untuk HP ini nggak ada ngenyot-ngenyot deh. Di bagian depannya benar-benar keras. Cuma mungkin ya ini ya, kayak sidik jari tuh masih kelihatan tuh kan, masih kelihatan. Karena ya bukan HP touchscreen juga sih sebenarnya, jangan disentuh-sentuh juga untuk bagian itunya. Yang mungkin untuk digunakan untuk menghindari dari gesekan-gesekan di saku celana mungkin. Ya atau gesekan-gesekan ketika kalian menaruh HP gitu terbalik. Ya tapi kayaknya sayang juga sih menaruh HP kebalik kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke bagian samping kiri dulu deh. Oke. Di samping kiri ada apakah di samping kiri? Oke. Kita lihat samping kiri ini ada satu tombol. Yang tombol itu nggak diklik loh. Ini digeser. Kita tarik ini ya. Tarik. Kalau kita lepas lagi balik lagi ya. Jadi ini tombol apa? Sebenarnya ini adalah tombol lock ya. Jadi ketika HP ini tombolnya terkunci, HP ini akan kebuka gitu ya. Jadi nggak usah kan zaman dulu tuh kadang mencet ini baru ke sini kan. Nah itu di shortcut lagi dengan ini. Jadi ya makin ergonomis mungkin ya niatnya. Jadi ketika megang HP, jari tengah kalian tinggal jari telunjuk, jari tengah maaf, jari tengah kalian tinggal digeser gini, langsung buka. Sebenarnya banyak sekali metode untuk bukanya, bisa di slide ke atas juga itu udah kebuka, atau slide ke bawah juga bisa buka. Nah, kita masuk ke bagian ke kanan. Jadi untuk bagian kanan bagian sini kita bisa lihat ada tombol-tombol dan juga speaker di sini. Jadi kalau kita pegang HP, landscape-nya kayak begini ya. Ini untuk mode gaming lah ya. Emang dari dulu kayak gitu kayaknya, game-game dulu bisa, udah bisa kayak game sekarang gitu cara handle-nya. Nah, di sini ada speaker kiri, ada tombol volume up, volume down, dan di sini ada tombol shutter dan autofocus. Di sini ada speaker kanan. Oke. Nih, di sini kenapa ada dua tombol pada cuma satu ya? Jadi sebenarnya ada dua tombol nih yang fungsinya untuk autofocus. Setengah pencet nih, kedengeran? Pencet. Nah, untuk fotonya, shootnya, pencet lagi, cekrek. Memang gitu ya untuk mekanisme HP dulu. Mungkin kalau zaman sekarang tuh touchscreen dulu baru dicetrek gitu kan, ada tombol merahnya. Nah itu autofocus. Nah tapi ini autofocus secara mekanikal gitu. Ada fisiknya seperti itu. Karena HP-HP di era 29 tuh emang rata-rata gini sih untuk autofocusnya. Setengah pencet dan klik OK gitu. Nah selanjutnya kita masuk ke bagian atasnya. Ada apa di atas ini? Kita lihat. Nah di atas ini ada mini USB. Oke.
Di sini ada mini USB. Jadi untuk mini USB ini udah seperti nampak HP-HP modern ya, yang menggunakan mini USB. Ya HP-HP sekarang sih sebenarnya udah Type C ya, tapi ini udah era-era perubahan gitu. Jadi ini chargernya udah kayak gini nih. Biasanya kan Nokia tuh yang bulat-bulat gimana gitu kan. Nah ini seperti ini ketika dicas ya bentuknya. Nah ketika dicas sendiri sebenarnya di sini ada lampu indikator ya. Jadi ada lampu indikator, jadi kalau dicas ini jadi warnanya putih. Terus ada aux 3,5 mm, ini aux untuk ya buat audio sih ya, yang mau dengerin musik, colokin speaker. 3,5 mm ini emang masih standar gitu, sampai sekarang tuh masih ada tuh colokan, masih dipakai, bisa dipakai untuk speaker ya. Karena ketika saya mencoba dengan headset sekarang ini, si output dari sound card HP ini, si bassnya itu kerasa, treble-nya ada, main bagus lah bisa disebut. Bukan kayak cempreng-cempreng gitu ya, kayak HP murahan gitu. Karena ini bukan HP murahan sih, dari dulu juga ini emang HP yang high class lah bisa disebut, cuma sekarang bisa saya beli gitu kan. Nah ada lagi nih yang silver. Apa nih yang silver? Ini tombol power. Jadi untuk menyalain HP tidak perlu lewat ini kan, zaman dulu tuh sering banget ya nyalain HP pakai tombol merah ini. Sekarang tuh bisa kalau untuk HP ini sudah mulai terpisah gitu dari atas. Kita pencet yang lama itu akan nyala gitu. Oke, lanjut ke bagian bawah. Ada apa di bagian bawah? Nah, di bagian bawah kita bisa lihat di sini ada untuk open cover ya, jadi buat nyangkutin jari kita untuk ngebuka cover baterai. Di sini ada mikrofon. Jadi kalau telepon kan mikrofonnya pasti di bawah ya, mulut kita di bawah dan telinga kita yang di samping gitu. Yang cukup lumayan juga sih, lumayan oke suaranya untuk mikrofonnya. Udah kayak headset zaman sekarang lah. Udah kayak HP zaman sekarang juga sih maksudnya. Gitu. Dan hanya ada dua itu di bagian bawah. Selanjutnya yang spesial kita lihat, yang kerennya ini di bagian belakang. Nah, ini yang menjadi pusat perhatian itu bagian sini, teman-teman. Di sini kita bisa lihat di sini ada tulisan Nokia N series di belakangnya, covernya Dove ya, betul-betul. Gak ada pantulan cahaya sekali. Untuk warnanya, colornya bagus gitu. Nah, di sini kita zoom fokus ke kamera. Jadi di sini menggunakan, dikasih tahu ya, di sini ada dual flash. Jadi ini dua LED-nya, benar-benar terang, benar-benar terang gitu. Ini covernya terbuat dari logam juga, lapisan logam. Di sini ada lens cover ya. Jadi di sini di lens cover ini ada tulisan Carl Zeiss Tessar, aparaturnya dari 2,4 sampai 4,8 atau 4,6. Wide angle lens. Wah, dan 48 megapiksel autofocus. Ya, di sini udah ada fitur wide angle lens ya. Jadi di saat kamera-kamera itu nangkap gambarnya masih 4:3 yang terlalu ngezoom kalau bisa dilihat. Kalau di sini udah agak gede gitu, gambar yang diambil cukup besar. Dengan megapiksel 8 megapiksel autofocus. Dan ini lens cover untuk HP dengan kelas kamera sebesar ini di zamannya harus pakai lens cover. Karena lens cover ini digeser ya. Nah, ya ini juga sebenarnya ada covernya lagi di dalam kameranya, ketutup ini kameranya. Jadi benar-benar sangat terproteksi dengan aman kamera lensanya, karena nggak main-main nih, dibuat sama Carl Zeiss si lensanya. Sangat serius, keren sekali ya. Nah di sini juga ada apa nih, ini kickstand ini ya, phone stand. Jadi kita tarik, iya, dan kamu bisa nonton dengan enak gitu ketika duduk di meja ya, tidak usah dipegangin ya. Unik, ada fitur kickstand, maaf, ada fitur standing ya, kamera standing, ya handphone standing, cukup unik. Jadi selain ini juga tombol sebenarnya, kalau kita tarik tuasnya ini dia shortcut ke aplikasi galeri kalau nggak salah. Nanti kita review saja.
Oke, mari ke depan. Kita bisa lihat lagi di bagian depan. Jadi ini bisa di slide ya. Ini dia slide-nya mulus banget. Iya, jadi di bawahnya tuh ada tombol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bintang 0 dan pagar dan numerik. Ini sebenarnya tombol numerik ya. Jadi sebenarnya enaknya gunakan HP jadul tuh kamu bisa ngetik di sini tanpa melihat gitu. Ketika HP masih di saku pun bisa SMS-an dulu gitu. Skill-skill orang-orang yang suka main HP tuh gitu. Kalau Android kayaknya agak susah gitu. HP touchscreen tuh agak susah untuk ngetik tanpa melihat tuh gak kerasa soalnya kan tombolnya. Ya, jadi total kita lihat di atas tuh ada berapa tombol saja di HP ini. Tapi sebelum kita hitung ada yang spesial juga, ada tombol tersembunyi juga di sini. Ini teman-teman bisa tebak ya. Tadi sudah saya coba buka. Jadi selain slide bawah, HP ini pun bisa slide atas. Nah, ada 4 tombol multimedia di atas. Oke, kita lihat bagaimana rasanya nge-slide. Slide atas, slide bawah. Wow, agak keras sih kalau slide bawah. Nah, jadi ada tombol multimedia. Jadi penggunaan tombol ini memang disarankan dalam kondisi HP landscape ya. Ini udah kelihatan nih. Jadi ada zoom, zoom in, zoom out. Di sini tuh ada tombol play, pause, next, and previous untuk musik gitu ya, dan video multimedia sini. Terus ini ada tombol nih teman-teman, mungkin cukup ini ya tabu ya sama tombol ada kotak sama bulat ini sebenarnya N-Gage mode ya. Nanti kita coba. Jadi salah satu fitur elite dari Nokia N86 atau N series ini ada yang namanya game launcher ya. Game launcher buatan Nokia yang disebut dengan N-Gage. Yang dulunya bentuknya HP fisik tapi berubah menjadi software dari 2008, 2007, 2008 tuh mulai masuk ke ranah software dan bisa dimainkan oleh HP-HP Nokia N series di waktu itu. N-Gage 2. Jadi kita bisa review bagian software dalamnya. Oke, kita masuk lagi ke bagian belakang, tapi karena sudah di review bagian belakang, kita buka deh. Apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam sini? Jangan lupa ya pakai kuku dan kita tinggal tarik. Oke, sudah terbuka. Iya. Dan inilah bagian belakangnya. Kau di sini saya nggak tahu ya kenapa ada coklat-coklat ini bekas apa. Tapi yang jelas inilah bagian dalamnya. Belum saya pasang baterai, baru saya pasang SIM card. Jadi SIM cardnya itu ada di sini. Nah ini SIM card, dan di sini ada SD card deh di atas ini untuk memasukkan SD card. Jadi tergolong masuk ke HP-HP yang sama sih kayak sekarang ya, masih pakai SD card. Di sini saya masang SD card yang ukuran 8 megapiksel. Oh iya, saya hampir lupa. Jadi sebenarnya yang spesial saya dari kameranya, HP ini juga sudah ada internal 8 megapiksel. Jadi kalau saya tambahin 8 giga dan internal 8 giga, saya sudah ada 16 giga. Dulu iPhone 16 giga internalnya. Itu bisa dibilang cukup besar ya, 16 giga itu untuk zaman 2009 tuh. Ya karena aplikasinya pun masih ya kisaran 20 megapiksel pun udah sebut gede. Aplikasi 20 megabyte itu udah gede banget. Ya, jadi sebenarnya kepakainya tuh buat nyimpen foto sampai ribuan foto itu bisa kesimpan dengan hanya 8 giga gitu, apalagi 16 giga gitu. Sama musik-musiknya bisa sampai 1000 musik kamu bisa masukin. Ya, siapa sih yang mau denger 1000 musik gitu, ngeliatin 1000 foto? Pokoknya nggak akan bosan-bosan lah ya kalau punya storage zaman dulu segede gitu. Bisa lihat-lihat terus aja setiap waktu. Nah, tadi sedikit pembahasannya mengenai storage-nya. Oke, kita masuk lagi ke bagian fisikal. Jadi di sini memasukkan SIM card di atas ini, dan di atas ini di samping, kalau kita lihat dari sini di samping kirinya itu bisa dimasukkan SD card. Oke. Jadi gitu.
Nah ini tombol ya, ini bukan apa-apa, ini aux sih sebenarnya, salah satu bagian engsel aux ini. Jadi terus di sini ada mengenai informasi produk, di sini ada serial number, IMEI, dan ini ROM-nya ya, ROM-nya RM48484, dan ini made by Nokia ya. Biasanya made by Nokia ini nggak tahu ya Nokia di bagian mana, tapi katanya desas-desusnya ini yang buatan Finlandianya dulu, yang dari tempat asalnya gitu. Kadang juga ada yang made in Indonesia, ada yang made in Taiwan juga ada, Cina juga ada. Jadi sebenarnya banyak sih produksi Nokia. Jadi ada yang Cina juga, mungkin yang Cina tapi nggak bisa kita sebut KW juga, karena itu buatan Nokia juga gitu. Tapi entah mengapa para kolektor senang banget yang made in Finland. Nah itu yang keren tuh, yang bacanya bukan Nokia, made in Finland. Nah itu udah definite itu buatan Finlandia, dan itu harganya makin mahal gitu. Nah selanjutnya di sini ada ini ya, distributornya ini kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ini Nokia ya, kita ngambil barang mereka, barangnya dari Singapura ya. Jadi di sini nih jangan sampai hilang gitu. Sebenarnya udah dibongkar juga kayaknya nih. Dan di sini ada kuning-kuning, ini kayak buat reset ROM kalau nggak salah di sini. Di sini ROM, di sini ada antena tuh di bawah. Ada antena, dan di sini ya baut ada berapa baut sih? 1 2 3 4 5 6. Di sini juga ada 7 8. Tapi ada 6 yang terlihat, 6 baut. Oke, di sini ada antena, sinyal, di sini ada eh konektor baterai. Oke. Dan di sini nih. Nah, ini saya kembali lagi ke technical spec. Jadi HP ini ada radio, tapi bukan ada radio sih. Ada FM transmitter ya, teman-teman, nanti kita akan lihat. Jadi FM transmitter ini ibaratnya kayak tempat salah satu untuk mentransmisi radio gitu. Jadi kita memberi sinyal radio, bukan hanya menerima sinyal radio gitu. Dan nanti akan kita coba fitur FM transmitter ini. Ini spesial di HP ini. Jarang banget HP yang pakai FM transmitter. Ya, selain FM transmitter tadi. Oke. Nah, oke, kita lanjut lagi ke bagaimana pemasangan. Kita mulai nyalakan ya HP-nya. Jadi untuk penaruhan baterainya ini seperti ini. Ya, cetrekin. Dan kita tutup dengan ini. Oke. Ya, klik gitu. Oke, kita coba nyalain HP-nya ya. Ya, di sini nih tombolnya. Cat yang lama, oke. Nah, ada getar, oke. Kita tunggu sampai menyala. Nah, sedikit informasi lagi untuk dimensinya. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Kurang lebih ini hampir 12 sentian untuk panjangnya, dan untuk lebar hampir 5 cm. 4 cm maksud saya, hampir 4 sentian lah ya untuk lebarnya. Dan tebalnya bisa kita lihat juga di sini ya, 1,5 cm kayaknya lebarnya nih kalau kita lihat. Iya, ya nggak ada suaranya. Memorinya udah hampir habis ya, karena HP ini udah sedikit saya hack ya, mungkin anak Symbianer tahu. Dan aplikasinya sudah cukup penuh gitu. Walaupun internet 8 GB sebenarnya, tapi ada internal untuk sistemnya dialokasikannya cuma berapa gitu. 120 mega kalau nggak salah. Jadi sebenarnya sistemnya tuh kayak pembagian C sama D-nya itu udah ada gitu. Jadi internal tuh bukan C doang gitu. Jadi C itu emang kecil, dan yang 8 meganya 8 giganya itu memori tambahan kayak SD card. Jadi SD cardnya bisa dipasang dua. Ada SD card yang permanen, ada SD card yang bisa kita pasang sendiri gitu kan. Nah, di sini karena HP-nya sedikit sedikit saya custom dengan banyak sekali aplikasi ya. Jadi
minimalnya agak startupnya banyak aneh-aneh. Nah, jadi kita mulai masuk ke pembahasan mengenai fitur-fiturnya. Kita coba fitur-fiturnya yang tadi kita bahas berdasarkan tombol-tombolnya ya. Nah, jadi untuk fiturnya sendiri kita mulai. Nah, ini light sensor nih, jalan nih karena terang di sini. Kan ini harusnya lampu nih nyala. Kayak ini karena kurang tahu terang ya. Ini bisa nyala keypad nih. Ya, kita masuk ke bagian fitur dari kita lihat dari home screen ya. Jadi untuk HP ini sudah disematkan berbagai aplikasi multimedia ya. Misalnya dari menu, kita bisa lihat dari menu ya. Jadi HP ini ada kalender, ada kontak, ada musik, ada foto. Kalau pesan nih saya dapat yang ROM-nya bahasa Indonesia, jadi lumayan langka juga sih ROM-nya Indonesia, biasanya dapat yang Inggris yang bekas-bekas luar negeri gitu. Sini ada store Ovi ya. Kalau sekarang Play Store-nya. Ini dulu Nokia punya store sendiri namanya Ovi ya, Store Ovi. Ada peta. Oh, HP ini pun ada GPS-nya, saya lupa. Jadi HP ini ada GPS, ada radio, ada sinyalnya udah 3G ya kan. Dan juga monitornya ini bukan monitor TFT atau gimana, ini udah OLED loh monitornya. Jadi bener-bener hitam itu. Jadi pas saya nyalain, pas saya redupin gitu, hitamnya nggak berubah gitu. Yang ada warnanya doang yang berubah. Nah, di sini ada pencarian, ada aplikasi, ada games, ada peralatan. Oke, ini fitur-fitur di menu utamanya. Tadi saya lupa untuk menjelaskan bagian home screen. Jadi untuk home screen sendiri di sini ada indikator sinyal 3G yang masih bagus karena saya pakai provider ini. Dan pukul ya ini dalam kondisi diam. Di sini ada indikator-indikator salah satu aktivitas backgroundnya. Jadi dikasih tahu nih kalau HP ini sedang menggunakan SD card ekstra gitu, tambahan SD card. Terus ada pesan yang belum dibaca, ada pesan yang belum terkirim. Di sini kan ada ini notifikasinya. Di sini juga ada icon baterainya masih full nih baterainya. Dan di sini ada quick launch. Jadi shortcut nih. Saya menggunakan aplikasi Explorer. Saya menjadikan foto jadi shortcut, games jadi shortcut. Jadi di sini ada Opera Mini ya, zaman dulu Opera Mini, zaman dulu ada Bluetooth, ada peta. Di sini ada obrolan, ini nggak bisa dirubah ini. Ovi chat ya, ini Ovi chat yang mungkin nantinya bertransformasi menjadi WA gitu, seluk-beluknya WA. Ini jadi aplikasi kontak yang bisa dipakai ngechat gitu, pakai kuota gitu kan. Kalau kita buka ya kurang lebih seperti itu. Nah, seperti ini obrolan tuh. Jadi ini salah satu fitur dari kontaknya ya, bisa mengobrol gitu. Selanjutnya di sini ada catatan atau kalender. Jadi ada, kalau kita memasang notes ini bisa ada di home screen-nya. Tapi untuk sekarang belum ada catatannya. Misalnya pilihan nih, catatan baru. Nah, di sini kita mungkin agenda. Nah, ini bisa disinkronkan sama Gmail waktu dulu ya. Cuma sekarang kayak fitur Gmail juga udah nggak ngedukung lagi di sini. Misalnya kita tulis di sini kumpul. Iya, di sini kumpul ya. Oke, ada catatan kumpul. Nah, ada di sini nih. Ada agenda kumpul. Ketahuan. Terus ada Gmail, tapi sebenarnya Gmail udah nggak berlaku lagi, udah nggak support HP ini lagi. Jadi sayang banget gitu. Ini aplikasi Gmail ini kalau kita buka ini kayak aplikasi ini sih, email gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada kotak masuk, ada tanggal, terus gak ada pesan masuk sini. Kalau ada pesan masuk, ramai banget nih di sini pasti. Oke, itu dia. Terus ada share online. Jadi share online ini sebenarnya buat aplikasi buat kalian sharing-sharing foto gitu. Share online sesama HP Nokia, tapi yang bisa aksesnya saking eksklusifnya Nokia ini. Untuk fiturnya pun ada fitur-fitur eksklusif. Ini bisa digunakan hanya untuk HP Nokia saja. Nokia N-Series terutama. Dan di bagian bawah saya pasang pemutar musik sama pesan ya. Jadi di sini
Untuk playlist musiknya itu ada artis, album, daftar putar, semua lagu, ada podcast. Ini kalau podcastnya ada nih bisa download sendiri nih. Tuh, ini online ya, fitur online ini streaming podcast. Ini ada short by genre, komponis, kayak ini ya, ini band-band saya ini cukup banyak ya lagu yang bisa dimasukkan. Kita lihat di library-nya ya, rincian perpustakaan musik. Kita lihat. Jadi sebenarnya berapa sih maksimalnya HP ini? Wow, saya memasukkan 992 lagu ya. Dengan format kalau nggak salah M4A gitu. Masih kebaca MP3, M4A, AC, WAV itu kebaca. Kan kalau semuanya di play ini durasinya bisa sampai 2 hari 13 jam. Dengan member telepon nih, member internal bebasnya cuma 1,2 MB ya, tadi kan penuh gitu. Media massa ini yang D bawaan ini 490 megapiksel dan kartu memori yang 138 nih, bisa sama foto nih sebenarnya kartu memori. Dan ini terakhir di refresh 10/7/2022. Oke, ya cukup banyak intinya yang bisa kalian masukkan di pemutar musik ini. Nah, mungkin sekalian saja kita tes untuk bagaimana suaranya. Oke, kita masuk ke album saja. Bebas, kita coba lagu Magic gitu, atau apa ya. Oke lah, ini bebas. Ini lagunya Bruno Mars, 3 menit 46 detik. Volumenya 100% ya. Ya, begitu kurang lebih suaranya. Kalau kita coba percepat ya. Nah, ya cukup cempreng sih, tapi sayangnya suaranya sebenarnya kalah sama HP ini nih. Ini bagus banget ini. Gitu. Sama HP ini secara sound sih kurang bagus ya, tapi kalau udah pakai jack itu udah bagus. Jadi untuk musik playingnya itu ada beberapa indikator ya. Ada next, kalau kita mencet kanan itu next, kiri previous, mencet tengah itu play and pause. Dan ini kalau kita nggak klik apa-apa jadi ada slideshow begini 947 AM gitu kan. Ini mentang-mentang pakai screen OLED gitu, screen savernya hitam-hitam gitu kan. Dan ini ada indikator keberjalanan musik. Di sini ada pilihan, ada kembali. Dan ini shortcutnya berubah jadi begini, layoutnya berubah. Di sini ada album art dan ada keterangan lagunya ya, sama time remaining. Ini kembali ke perpustakaan musik, putar acak ini diaktifkan atau tidak, di diulangan atau tidak. Ini ada fitur pemancar FM, dan juga ini bisa diputar via pemutar luar. Jadi HP ini juga sudah support DLNA, kalau nggak tahu DLNA atau UPnP pokoknya. Jadi fiturnya itu bisa disinkronkan dengan HP ini, bisa sinkron dengan laptop gitu. UPnP, jadi ketika kalian menyalakan WiFi dan WiFi-nya itu terhubung juga dengan komputer ya, kalian bisa wirelessly lah ya membaca file-file yang di dalam HP ini di komputer. Apalagi memutar musik, jadi ketika kita putar musiknya itu akan diputar juga di laptopnya atau di komputernya gitu. Wah, ini salah satu fitur yang sudah mulai ke arah-arah wireless ya. Salah satu fitur awal-awalan lah bisa disebut gitu. Ini kalau kita bandingkan dengan Sony Ericsson W995 yang waktu itu kita review gitu. Ya, jadi HP ini secara desain lebih simpel sih. Oh, ini emang gaul gini ya, desainnya lebih seru aja. Cuma kalau Nokia ini lebih, bisa bilang lebih elegan lah kayak pasarnya tuh. Lebih nyantai, lebih dewasa gitu kan. Nggak anak muda banget. Nah, terus di sini ada equalizer ya. Equalizernya presetnya kurang lebih seperti ini, bisa kalian pakai lah. Untuk sekarang saya pakai yang pengeras bass karena tergantung selera juga sih. Kalian bisa custom sendiri kalau mau. Preset default ini kan, ini kalau mau custom di sini nih, edit preset baru. Nah, ini bisa kalian atur-atur sendiri lah ya.
Oke, kalau gitu lanjut lagi ke keluar dari musik ini, kita lanjut ke yang lain. Tadi udah kita bahas menu, kita buka satu-satu aja deh. Ada kalender. Oke, di sini ada kalender dan pilihannya, ada catatan baru, tampilan baru, agenda, ke tanggal, pengaturan dan lain-lain. Kalian bisa buat notes di sini. Ada kalender, ada kontak di sini. Di sini, wah kontaknya banyak banget ya. Ini saya ada berapa kontak nih sebenarnya? Isian memori bisa kedetek gak sih? Oh, ada 617 kontak ya, cukup banyak. Dan di sini kalau kita geser kiri, geser kanan ada obrolan Ovi. Jadi kalau teman kita yang sesama Nokia bisa ngobrol pakai kuota gitu, nggak pakai pulsa, dengan fitur obrolan Ovi ini. Terus ada keluarga, ini bisa di grup gitu, pokoknya si kontak ini tuh udah ada seluk beluk dari media itu ya, sosmed gitu. Nah selanjutnya ada musik, tadi udah dibuka. Ada web ya, untuk webnya kurang lebih seperti ini ya. Ini webnya saya nggak tahu ini masih seperti apa, masih belum HTML. Pola pesan di sini ya, misalnya pesan baru, kotak masuk, ini ada pesan masuk ya. Nah yang kerennya dari sini, kamu bisa baca ya, si pesannya itu dibacain sama HP-nya. Ini fitur dari OS-nya cukup unik ya. Dengarkan nih, coba kita contoh ini. Pesan teks dari Hot Promo. Dapatkan promo internet spesial Julian and Johnny di kontak pulsa terdekat atau klik http://promo murah outlet. SKB. Cukup Pembacaan unik, selesai. bacaan selesai kan. Nah itu salah satu fitur yang cukup unik, tapi sebenarnya masih belum terlalu terpakai juga sih di waktu itu. Tapi makin sekarang tuh fitur makin berkembang sekali ya, sampai ada intonasinya, ini masih kayak robot gitu bacanya. Tapi appreciate lah buat fitur baru, fitur-fitur yang muncul di era 2009 yang dikembangkan sampai sekarang, bisa sampai seperti sekarang gitu. Ya seperti speak recitation gitu ya. Ini bisa masang template juga kalau mau ya. Oke, di sini ada Gmail juga, jadi Gmail tuh masuk kontak juga ya. Jadi kalau untuk komunikasi kamu bisa baca Word juga di sini, bisa ada aplikasi Word di sini. Word reader, document reader ada di sini ya. Oke, ke aplikasi foto. Oke, di sini foto-foto ada apa aja. Nah jadi kurang lebih ada foto-foto seperti ini ya, semua share online. Oh nih semua foto yang ku koleksi ini ada 397 album. Wah di sini ada overviewnya. Kalau diklik ya jadi kayak gini nih tampilan fotonya nih. Unik sih, nggak kotak-kotak grid kotak gitu ya, tapi diputer-puter gitu. Seperti itu kurang lebih. Selanjutnya ke bursa ya, bursa udah nggak ada layanannya, jadi percuma juga kalau kita buka. Masuk ke menu peta. Fitur peta ini cukup unik juga. Di sini ada profil saya, cari tempat, bisa kan jalan kaki, naik mobil. Ini udah gak ada fitur ini, udah gak ada, jadi percuma kalau diklik juga. Tapi saya senang karena ini mapnya offline ya. Tetap GPS-nya juga masih aktif sebenarnya. Jadi untuk menyalakan GPS di HP ini tuh perlu waktu sampai 10 menit baru kita masuk ke sinyal GPS. Ya ini kurang lebih ya. Kalau kita ini kan, ini ada navigasinya nih, zoom out, zoom in. Nah ini 3D mode kan, asik. Ini buat muter kamera ya, diputer. Ini kalau udah ada GPS ini, ada kompasnya juga nih HP ini. Cukup unik, cukup unik. Cari tempat misalnya Jakarta, ini saya offline ya tanpa data. Nah, 115 km dari jarak yang sekarang tuh, yang sekarang saya berada gitu. Nah kita arahkan, dan beginilah di mana kota Jakarta. Wow, masih di kota Bandung kita ya. Kayak keluar kurang lebih seperti itu navigasi. Ini ada
speakingnya juga nih sebenarnya untuk navigasi. Ini ada share lokasi, Sherlock ya ini, tapi sama Nokia juga Sherlocknya. Karena ada favorit, bisa naruh rumah di sini atau tempat yang sering kita lalui. Oke, setelah fitur peta kita buka fitur pencaharian. Nah, jadi di sini ada fitur searching apapun yang akan dicariin sama HP ini, bisa dari online, dari musik, kalender, kontak. Misalnya saya ingin mencari kata-kata ini ya, show. Kita lihat ya. Agak nge-lag ini karena filenya banyak banget. Nih, kita cari rock ya. Ada gak sih yang namanya rock? Iya, lagi dicari. Iya, cukup lambat juga ya. Karena dengan prosesor yang tidak sampai 1 GHz disuruh mencari ribuan file yang ada di dalam HP. Nah, kan ada Eka Ringo, Cinianggo, siapa itu kan, rock, aduh, nol musik, belum ada yang ketemu ya kan. Ya itu salah satu fiturnya, mungkin segitu overviewnya ya. Untuk games, peralatan, aplikasi, oke, saya lihatkan dulu beberapa peralatan yang mungkin akan teman-teman lihat ketika punya HP ini ya. Pasti ada konektivitas, ada sinkron USB ya, begitulah ya. Profil ini teman-teman sekarang HP saya sedang diam ya, jadi nggak ada suaranya kalau ada apa-apa. Ini konferensi telepon, ini panggilan ya, ini pengaturan, ini setting wizard ya buat teman-teman yang pusing mungkin setting seperti apa, bisa dibantu oleh wizard pengaturan. Terus ada perintah suara, panggilan cepat. Ini perintah suara, ini fitur unik, nanti kita coba ya. Manajer perangkat, ini mengenai ya perangkatnya seperti apa sih distribusi. Ini transfer buat synchronize sama HP jadul kalian yang Nokia, jadi datanya bisa tersinkron. Terus ada 3 dimensi, jadi kayak Dolby-nya gitu ya. Dolby Atmos tapi enggak sih ya, pokoknya nadanya jadi lebih stereonya kepake lah. Display ya, ini aplikasi third party lainnya ya yang saya install. Ada screenshot ini belum bisa screenshot ya. Ada fitur like Magic Key, ini fitur-fitur ya tambahannya ya. Jadi ada kompas nih, salah satu fitur kompas yang mau kita coba ini. Aplikasi ini kita bisa menggunakan kompasnya dari HP ini, jadi utara ke arah sana teman-teman, ke atas utaranya ya. Masih belum sesmooth yang sekarang sih, cuma ini kepake tetap. Signal strike low kan, belum, GPS-nya belum gerak soalnya. Lebih begitu untuk bagian peralatan ya. Ini ROM patcher Symbianer pasti pada tahu ya kegunaannya apa. Karena untuk aplikasi sekarang, kalau kita install di tahun 2002 ini, banyak yang sertifikatnya udah kadaluarsa, jadi ya perlu ngetrik lah ya. Coba ngetrik. Oke, kita lanjut ke fitur lainnya di aplikasi. Nah, jadi skill loading kayak di sini ada kantor. Jadi teman-teman di sini jangan khawatir ya, karena di sini bisa membaca PDF. Ada quick office, jadi ada Microsoft Word pun bisa dibaca di sini. Yang punya dokumen-dokumennya, saya belum begitu sering buka dokumen di sini sih sebenarnya. Tapi ya cukup keren juga sih, bisa buka dokumen ya buat baca-baca apa sih di dalamnya, walaupun agak nggak terlalu rapih juga gitu. Sini ada file manager. Jadi kalau kita buka file manager ada telepon C, ini data internal yang kedua. Ini masalah di sini ada memori tambahan, ini cadangan nih. Ini kerennya memori cadangan ini sebenarnya untuk cloud ya, bisa dibilang untuk memori cloud, tapi sekarang layanannya udah pada gak bisa dipakai di HP ini. Kalau 2009 ini harus udah masih bisa ya. Di sini ada converter ya, apapun yang mau kalian konversi, panjang, luas, energi, panjang, masa, tenaga, suhu, waktu, kecepatan, dan volume, bisa di situ.
Oke, di sini ada notes. Oke, ada notes. Di sini ada zip. Oke, kalian bisa membuka file zip. Membaca pesan yang tadi ya, dan aplikasi lainnya ya. Kalkulator gak ada. Ini ada jam. Ya, seperti biasa untuk jam dunia ada di situ. Kamera, email. Nah, ini fitur yang spesial yaitu kamera. Kita buka. Ini kalau kamera depannya ditutup, kita pakai kamera depan. Iya. Ini kamera depannya ya. Lumayan bagus kalau dilihat di HP sini. Bisa direkam juga itu, tapi untuk masuk ke kamera kita geser aja. Kebuka kameranya kan. Kurang lebih seperti ini kameranya teman-teman. Iya, kita coba ya foto misalnya objek ini. Seberapa detail sih objek yang bisa kita foto. Jadi ini mode video. Kita masuk ke mode kamera ya. Nah, di sini nih. Ya, biar karena ini foto jarak dekat, di sini ada modus-modusnya ya. Nih, kita pakai modus close up 10 sampai 60 cm. Ini kurang lebih 10 cm yang saya ambil. Iya. Nah, autofocus. Waduh, ada flashnya. Jadi seperti itu. Harusnya kita matikan dulu ya. Tidak aktif. Kita masukkan dulu. Oke, masukkan dulu. Oke, dapat gambarnya ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk hasil fotonya bisa lihat kita di galeri. Oke, kita foto lagi aja sekali lagi. Sama untuk kita coba tes video ya. Nanti kita lihat di galeri. Nih, untuk video ini dia nggak autofocus, tapi untuk video ini lumayan oke sih. Misalnya tangan saya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita coba play. Ini hasilnya. Untuk video ini dia nggak autofocus, tapi untuk video ini lumayan misalnya tangan saya. Ya. Lumayan mulus ya. Untuk kelas 480 pixel. Di sini teman-teman bisa rubah informasinya, itu hapus atau gimana gitu. Dan lampunya kalau saat video bisa nyala terus, bisa dimatiin. Di sini ada efek-efek sepia, hitam putih, hidup, negatif juga kalau mau ya. Ya, sama seperti foto. Di sini juga ada foto untuk panorama ya. Jadi fotonya gerak gitu satu-satu misalnya. Kita gerakin ini, nanti gerak sendiri. Kita lihat hasilnya seperti apa. Sedang di render. Ya, seperti itulah foto panoramanya. Harusnya ke pemandangan yang di depan ya. Oke, di sini ada speech. Oke. Ucapan, jadi bahasa teleponnya bisa dirubah. Saya udah download banyak nih bahasanya. Tinggal dipakai aja sesuai yang mau. Untuk Indonesia namanya Susi tadi. Ini galeri tadi sama kayak foto, ini rekaman suara. Jadi untuk rekaman suara sendiri kita bisa atur ya kualitasnya tinggi atau kalau tinggi sih lumayan bagus kalau saya. Misalnya, hey, halo, cek 123, halo, cek 123, halo. Kita coba putar. Halo, cek 123, halo, cek 123, halo. Lumayan sih. Manajer aplikasi buat uninstall dan lihat keterangan aplikasi. Ini GPS data, jadi koordinat bisa kita manual sendiri lihat di sini. Lisensi ya saya kurang begitu pakai ini karena buat lisensi aplikasi berbayar gitu kepake di situ. Ya, ada real player buat pemutar video tentang Symbiannya, tentang Nokia C1 seperti apa. Ada kamus juga di sini. Sangat terpakai fitur kamus ini karena ini udah masuk ke kategori HP smartphone. Jadi misalnya saya ingin translate Indonesia ke Jepang, jadi bisa 3 bahasa ya targetnya. Bisa targetnya ke bahasa Indonesia, Jepang atau Inggris gitu.
Saya kamus. Aduh, ini fontnya belum ke download ya Jepangnya. 一緒一緒 Waduh, itu bahasa Jepangnya. Atau saya. Tuh misalnya saya mau translate saya gitu. Apa sih saya teh? saya Tuh, 私は watashi wa. Kita bisa ganti lagi targetnya ke bahasa Inggris ya. Uh, banyak sekali bahasa Inggris. Ya, ini fitur saya tadi udah ditranslate ya, kamu udah ditranslate. Kita ganti fitur lagi PTT ini ya seperti layanan untuk saling berkomunikasi dengan mode sesama Nokia tapi ya. Ini update software tapi sekarang udah gak ada. Ini aplikasi-aplikasi third party lainnya ya, ada games for other mereka weather ya, buat ini masih layanannya masih ada sih, ini bagus, layanan online masih kepake. Gamesnya lebih kita lihat ada berapa games di sini sebelum kita nanti akan mereview salah satu fitur NGG-nya ya. Ya, ini ada games yang mungkin kalian kenal ya, cukup banyak juga untuk saya tahu, sudah terlalu banyak. Kita masuk ke fitur games sekarang. Bagaimana sih Nokia ini menyematkan fitur gamesnya di aplikasi ini? Kita lihat. Iya, loading dulu seperti biasa. Oh iya ya. Dan ini dia fitur NGG 2. Jadi di sini banyak sekali gamesnya. Wah, ini games eksklusif ini gede-gede ukuran gamenya nih. Game yang versi eksklusif. Wow, banyak banget. Mungkin yang kita coba satu aja sampel ya, yang menurut saya ini bagus banget ya. The One ini publishernya Nokia sendiri yang buat. Oke, kita lihat bagaimana sih The One ini. Ini ada iklannya juga kalau salah, ada behind the scene-nya dari pembuatan gamenya, kalian bisa cari di YouTube ya, The One. Nih, mode mainnya landscape. Nih, untuk main landscape ini sebenarnya kalau biasa kita main game seperti ini, tapi untuk mode landscape kita ini kotak sama bulat. Jadi ketika kita bermain game cuma dua ini doang yang nyala nih, cuma dua tombol doang, atas bawahnya nggak kepake, jadi cuma ini aja. Nah, kita coba nih versus kali ya, ranking no, oke, lawan siapa aja lah ya. Kita lihat grafiknya. Jadi untuk gamenya seperti ini ya, salah satu games eksklusif yang bisa kalian untuk wah grafisnya ini 3D bukan video loh nih. Iya, kece sih untuk gamenya. Kayak memang untuk handle ini agak gimana gitu. Ya kurang lebih seperti ini ya game. Sudah tamat berapa kali nih. Ke counter. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu untuk gamenya. Kita quit aja langsung. Oke. Dan ini profil saya kalau mau cari di online kalau masih bisa. Nih poinnya nih guys, saya udah 5100. Tapi sayang layanan online udah gak ada, jadi percuma juga mau diupload kan yang bisa akses. Oke, kurang lebih seperti itu. Nih layar kan landscape. Nih kalau musik mode nih, ini kalau NGG mode semuanya nyala tombolnya. Cukup keren sih. Nih, oke, kita jadikan lagi mode biasa.
Oke, nah tadi yang saya bilang yang mau kita coba-coba adalah fitur FM transmitter. Ya, kita lihat fitur musik ini ada fitur FM transmitter. Jadi untuk menggunakan fitur ini siaran FM ya. Ini pembahasan terakhir kita sebelum kita tutup. Saya akan menunjukkan bahwa ada fitur FM transmitter di sini yang akan kita coba mentransmisikan FM ini ke HP di sebelahnya yang ada radionya. Radio apapun sebenarnya ini. Aduh, gak ada antenanya ya. FM transmitter ini kita coba pasang dulu antena ya ke sini. Oke, radio. Kita buka radio. Kita samakan frekuensinya sama frekuensi dari model ini ya. Bisa kita masukkan frekuensi, turunkan speaker dulu deh. Set frekuensi kita coba 92,7 ya. Ini pokoknya untuk menggunakan fitur ini cari sinyal kosong. Nih, kita coba 92,7. Oke, ini ada sinyal kosong. Nah, hilang kan suaranya. Nah, namanya Nokia. Udah terkoneksi nih pemancar FM-nya. Oke, kita keluar. Masuk ke putar musik, kita putar lagi lagu. Wah, ini suaranya bukan di HP ini ya. Misalnya kita coba radio dari artis deh, Afgan misalnya. Nih, kita buka. Jadi bukan HP ini nih yang nyala, malah HP sini. Wah, sinyal lepas. Nanti kena copyright. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi suara yang diputar itu bukan dari HP sini, malah dari radio orang itu gitu, HP sebelah. Nah, itulah salah satu keunggulan dari HP Nokia N96 ini. N86 ini maksudnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk fitur FM transmitternya. Gitu deh. Oke, lanjut lagi, fokuskan lagi ke HP ini. Jadi HP ini sungguh-sungguh keren. Dan kalau kita buka ini terakhir, buka kickstandnya, langsung masuk ke galeri ya. Yang tadi kita foto tadi. Kita tutup. Oke. Jadi banyak sekali shortcut dari HP ini yang bisa dibilang cukup unik. Nah, mungkin untuk review untuk mengenal HP ini cukup sekian. Kalau untuk saya sendiri, saya cukup senang gitu punya HP ini karena banyak fitur-fitur baru yang ada di Symbian. Walaupun fitur-fitur itu sekarang sudah ada ya semua HP fitur-fiturnya, tapi yang nggak semua punya itu adalah fitur dari optical stage sendiri dan juga fitur dari FM transmitter. Jadi masih unggul HP ini untuk fitur itu ya, dimana memang benar-benar bagus gitu, masih bisa bertahan sampai sekarang. Oke, sekian review dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.